Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023. IHSG di sesi 1 ini bisa naik ya guys ya 0,36% ke level 6.911. Nah jadi kemarin ya karena IHSG-nya anjlok, jadi banyak sekali saham-saham yang turun. Kemarin juga sudah kita bahas ya bagaimana strategi untuk menghadapi jikalau memang akan ada market crash lagi di bulan Oktober ini. Ya, tapi memang secara seasonality harusnya di Oktober ini saham-saham itu bisa naik ya guys ya, dan nanti market crash-nya biasanya di bulan Novembernya gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu masa depan. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana strategi kita menghadapi yang namanya market crash gitu. Kalau saya pribadi sih berharap ya untuk sesi 2 ini bisa naik, saham-saham bisa naik. Nah, saya bisa melakukan profit taking gitu ya di beberapa saham yang memang saya punya gitu. Kemarin pun banyak sekali ya yang berkomentar bahwa memang portfolionya itu sedang merah ya. Kemarin kita sempat ada diskusi juga di kolom komentar ya. Jadi silakan teman-teman yang mau diskusi ya mengenai portonya minus berapa, pegang apa aja, boleh di kolom komentar ya. Nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi gitu guys ya. Nah, jadi strategi yang paling dekat yang mungkin bisa saya lakukan ya saya pribadi itu mengurangi portofolio di saham-saham batubara ya. Yang pertama itu, sebenarnya di tahun lalu pun ya, di November tahun lalu pun, fear mengenai batubara ya, berita-berita ketakutan mengenai batubara ini sebenarnya sudah apa ya, sudah banyak gitu guys ya. Kita lihat ya ini berita di 18 November di 2022 gitu. Ya, beritanya bye-bye batubara 6 emiten raksasa ini sekarang garap EBT. Nah, jadi sebenarnya fear atau ketakutan terhadap anjloknya batubara itu sudah ada dari tahun lalu ya, dari akhir 2022 lalu. Dan begitupun juga berita-berita mengenai EBT atau energi baru terbarukan. Tapi yang terjadi sekarang adalah memang ya saham-saham di sektor batubara ini sangat volatil ya guys ya. Sangat sensitif juga terhadap berita. Kalau misalkan harga acuan batu baranya turun, saham-saham batu bara pun memang kebanyakan turun ya, mayoritas juga ikut turun. Tapi kalau misalkan harga acuan batu baranya ini naik, itu menyebabkan optimisme yang sangat tinggi dari para retail gitu ya, daripada masyarakat yang oh ini batu bara nih ternyata masih hype ya, ternyata masih bisa bangkit, ternyata masih ini. Sebenarnya naik turun guys ya, kesimpulannya naik turun gitu. Ya, jadi kita akan bahas ya beberapa saham yang dalam waktu dekat ini memang ada yang transisi, ada yang memang sudah menerapkan ya EBT ini atau energi baru terbarukan, dan yang paling dekat itu adalah IPO-nya brand ya, salah satu anak usaha milik BRPT atau Barito Pacific milik Pak Prayogo Pangestu ya guys ya. Dan karena brand ini mayoritas pemegang pembangkit listrik tenaga panas buminya Star Energy, jadi ini bisa dikategorikan sebagai corporate action di sektor EBT juga gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya untuk saham-saham di sektor batubara, pada hari ini ada penurunan ya guys ya, setelah kemarin cukup ada anjlok juga harganya. Seperti Adaro ya, hari ini masih turun, PTBA juga masih turun, yang paling kencang turunnya ada ITMG guys ya, ITMG turun 3,12% di sesi 1 ini. Harum Energi juga kemarin sempat naik ya, tapi ya turun-turun lagi. Lalu Bumi Resources juga turun, Indika Energy juga turun ya, banyak sekali saham-saham yang turun. BSSR masih stagnan di level 4.000, MBAP juga stagnan, Bayan malah naik ya guys ya hari ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali saham-saham yang memang terutama di sektor batubara yang turun ya. Dan ada juga yang naik tapi naiknya memang tipis gitu. Jadi memang kemungkinan besarnya batubara ini akan turun dulu nih sebelum winter gitu. Jadi nanti bisa naik lagi sebenarnya di pas winter. Nah, gimana Kak? Saya udah pegang saham batubara tapi minus gitu ya. Posisinya sekarang sedang minus. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau misal teman-teman mengincar saham di sektor batubara, yang harus teman-teman pertimbangkan yang pertama adalah dari segi laba bersihnya. Kalau misalkan laba bersih atau net income-nya ini masih naik, saya rasa prospek ke depannya pun masih akan cukup bagus untuk saham tersebut. Dari perusahaannya secara keuangan sehat, berarti perusahaan itu masih memiliki prospek yang bagus untuk kita hold, itu guys ya.
Jadi harus ada alasan nih kenapa kita hold saham, misalkan kita hold saham Adaro. Itu kita harus punya analisanya gitu ya. Misalkan oh Adaro labanya ya turun tapi tidak anjlok banget gitu. Terus kita lihat juga secara PBV ini ternyata sedang murah-murahnya nih Adaro gitu ya. Lalu kita berharap misalkan di Desember nanti bisa bagi dividen lagi. Nah, itu kan ada analisa yang ada alasan lah ya yang harus kita pegang untuk menghold saham batubara gitu. Lalu dari segi dividen juga kita harus bandingkan dividen saham mana yang secara pembagian itu memang menguntungkan gitu guys ya, karena kan banyak juga saham-saham batubara yang memang dari segi dividennya tidak begitu menarik gitu ya, itu banyak sekali. Oke guys, jadi fokus kita ini adalah membahas beberapa persoalan ya yang menyangkut terhadap EBIT, tapi ini sebenarnya tidak terlalu akan menurunkan ya, tidak akan terlalu berefek terhadap batubara. Karena batubara itu naik turunnya memang sebagian besar itu didasari oleh market ya, oleh market batubaranya itu sendiri dari harga acuan batubara dan juga sentimen terhadap batubara itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk batubara ini malah bisa mendukung adanya EBT atau energi baru terbarukan. Gimana Kak? Kenapa mendukung gitu ya? Nah, karena yang akan menjadi penyebab utama transisi dari em, kendaraan bensin ke kendaraan listrik ya, ya ini adalah minyaknya itu sendiri, guys. Karena harga BBM ini ya, ini beritanya di 2 Oktober 2023, harga BBM ini resmi naik ya, terutama untuk yang Pertamax yang tidak disubsidi oleh pemerintah, ini memang naik ya, guys ya. Untuk Pertalite-nya belum naik, tapi kan Pertalite sudah dibatasi, guys ya. Jadi memang kebanyakan untuk mobil-mobil mewah ini seharusnya belinya Pertamax ya atau Pertamax Turbo gitu, guys ya. Nah, jadi seperti itu. Yaitu ya BBM non subsidi ya, guys ya, yang naiknya. Seperti Pertamax yang naik ya menjadi 14.000 per liter dari yang sebelumnya 13.300. Lalu Pertamax Turbo juga naik ya 16.600 per liter dari yang sebelumnya 15.900 dan Dexlite ya ini juga naik 16.350 per liter ya menjadi 17.200 per liter. Nah, ini yang nantinya akan menyebabkan ya masyarakat itu berpikir bensin ini terus naik, lalu kalau misalkan bensinnya naik, kita mobilitasnya gimana? Itu kan transportasinya menjadi mahal gitu guys ya kalau misalkan BBM-nya naik. Ini karena penyebabnya karena minyak dunianya juga ikut naik seperti itu. Jadi minyak dunia naik, maka mau nggak mau harga BBM di Indonesia pun harus naik gitu guys ya. Ini nantinya menjadi alasan yang terbesar ya untuk masyarakat ini pindah ke um, motor listrik atau kendaraan listrik yang memang itu tujuannya pun sebenarnya bagus ya untuk mengurangi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca seperti itu guys ya. Nah, jadi transisi ini saya rasa ini baru awal ya guys ya, baru awal dari adanya kenaikan BBM dan juga minyak mentah dunia seperti itu. Kita akan lihat ya beberapa saham yang ternyata ini sudah mengembangkan pembangkit listriknya sendiri ya. Yang pertama ada Tekim ya atau Jiwi Kimia, pabrik kertas Jiwi Kimia. Ternyata ini sudah membangun PLTS ya, atap surya terbesar di Jawa Timur gitu guys ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya guys ya. PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia ya menjadi sistem PLTS atap terbesar di Jawa Timur saat ini. Nah gitu, jadi memang di operasionalnya itu memang untuk kebutuhan perusahaannya sendiri gitu guys ya. Nah ini lebih ditujukan untuk perusahaannya sendiri, tapi kita nggak pernah tahu nih apakah nanti Tekim ini juga akan beralih gitu ya menjadi sektor EBT juga gitu. Makanya ini sangat menarik guys. Nah, instalasi PLTS atap ya PT Jiwi Kimia dilakukan oleh Sun Energy selaku perusahaan pengembang PLTS dan turut melibatkan pemerintah setempat serta PLN selaku penyedia jaringan listrik nasional ya sehingga pada 2 Oktober PLTS atap dapat secara resmi beroperasional. Langkah ini menunjukkan komitmen antar pihak kepada pencapaian target bauran energi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini Tekim ya sudah mulai pasang pembangkit listrik tenaga surya seperti itu. Lalu kita lihat juga ya dari Indika Energy, setelah menggarap motor listrik, Indika Energy ini kini garap mobil listrik gitu guys ya. Nah, jadi Indika ini juga ternyata sedang menggarap mobil listrik guys.
Perusahaan energi terintegrasi PT Nika Energi kini juga menggarap mobil listrik melalui dua anak perusahaan ya yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki perusahaan 100%, yaitu PT Indika Energi Infrastruktur atau IEI dan PT Solusi Mobilitas Indonesia atau SMI telah mendirikan perusahaan yang bernama PT Mitra Motor Group atau MMG. Nah, ini sangat menarik ya guys ya. Atmosfer usaha mengenai kendaraan listrik, baik itu motor listrik ataupun mobil listrik, yang memang ini digadang-gadang ya akan menggantikan kendaraan dengan bahan bakar bensin. Gitu. Ini hanya awal saja, ini baru awal saja. Kita akan lihat apakah setelah pemilu nanti ya pemerintahan yang baru akan menggenjot EBT lagi, karena ini sebenarnya kewajiban guys, kewajiban dari berbagai pihak ya, dari berbagai stakeholder, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri, untuk mengurangi emisi karbon, ya untuk mengurangi polusi yang ada di dunia ini seperti itu ya. Jadi memang yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya ya benar gitu ya, untuk kelangsungan hidup kita agar udaranya lebih bersih dan lain-lain. Tapi yang jadi permasalahan adalah akan ada sektor-sektor yang tergeser gitu ya, terutama untuk minyak bumi yang saya rasa ini akan semakin mahal untuk kedepannya gitu dan akan semakin premium. Lalu, nah ini guys, motor listrik Indika ya atau Indi dilirik negara lain ada peluang ekspor. Nah ini juga ada pemberitaan mengenai motor besutan ya, motor listrik besutan Indika Energi yaitu Alfa ya, yang ternyata ini melihat peluang untuk ekspor ya dan mencoba untuk memenuhi permintaan di beberapa negara seperti Malaysia hingga Eropa ya. Bahkan di luar negeri untuk kendaraan listrik ini ternyata sudah mulai diminati guys ya. Tinggal kita tunggu aja di Indonesia untuk motor-motor listrik dan mobil listriknya apakah nantinya pun akan banyak stasiun pengisian listrik untuk kendaraan EV ini. Lalu ada isu juga ya bahwa nanti di IKN ya, kalau misalkan IKN itu sudah penduduknya sudah padat dan sudah banyak yang bangunan-bangunan, sudah banyak masyarakatnya di sana, itu ada isu ya bahwa di IKN itu tidak boleh ada kendaraan dengan berbahan bensin gitu ya. Nah, ini pun akan menjadi peluang ya untuk pemerintah bisa mengenjot penjualan motor dan mobil listriknya seperti itu. Imbasnya kemana kalau misalkan kendaraan listrik ini booming? Imbasnya akan menaikkan saham-saham di sektor nikel guys. Sektor nikel, lalu smelter nikel Indonesia, lalu akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia membuka perusahaan mengenai kendaraan listrik ini dan juga akan meningkatkan, semoga saja ya bisa meningkatkan peluang ya untuk adik-adik kita untuk bekerja gitu guys ya di perusahaan-perusahaan yang baru di Indonesia. Seperti itu guys ya harapan ke depannya. Nah, jadi saya rasa untuk sektor batubara ini untuk ke depannya tidak akan terlalu terdistract ya. Tidak akan terlalu terdistract karena analoginya sih mirip seperti pulsa dan kuota gitu. Dari dulu kan kita pakai pulsa ya guys ya, lalu muncul HP Android, lalu muncul HP BlackBerry ya yang mengharuskan kita menggunakan kuota. Tapi apakah sekarang pulsanya sudah tidak bisa digunakan atau pulsanya sekarang ditinggalkan? Enggak juga guys ya, bahkan ada beberapa yang memang dia lebih senang untuk um, telepon menggunakan seluler, menggunakan pulsa gitu ya, dipaketkan misalkan sebulan gitu ya. Atau pulsa itu juga untuk membeli kuota itu sebenarnya masih bisa gitu guys ya. Makanya sebenarnya untuk batu bara pun ya, ketika nantinya kendaraan listrik ini sudah mulai dipakai, batu bara itu bisa menjadi pembangkit listrik yang dinilai murah kalau misalkan memang EBT-nya belum maksimal gitu. Jadi kalau misalnya EBT belum maksimal, ya batu bara masih akan terus dipakai. Kecuali memang mungkin nantinya EBT-nya ini sudah menyebar, nah baru pembangkit listrik tenaga batu bara nanti dipensiunkan. Nah itu bisa saja, tapi waktunya ini atau rentang waktunya masih sangat lama gitu guys ya. Ya untuk 10 tahun ke depan masih oke lah ya untuk kita hold saham-saham sektor batubara. Oke guys, ya mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih hold saham di sektor batubara, sebenarnya ini tidak usah terlalu khawatir. Hanya saja teman-teman harus memperhatikan gitu guys ya. Karena saham-saham di sektor batubara saya rasa ke depannya akan semakin murah dan semakin turun. Semoga teman-teman bisa ambil di harga termurahnya seperti itu ya guys ya, dan semoga nantinya akan bagi dividen yang lumayan besar lagi ke depannya.
Karena itu yang kita harapkan kan sebagai investor dan juga trader, dividen besar, kenaikan harga sahamnya tinggi, dan kita bisa beli di harga yang murah. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini, dan untuk saya pribadi sih saya sedang mengurangi saham-saham sektor batubara gitu ya. Paling pegang satu atau dua saja gitu guys ya, tidak terlalu banyak. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.